Assalamualaikum, selamat pagi. Agak kareba pemirsa, seputar iNews Sulsel kembali hadir menyapa Anda dengan beragam informasi yang telah kami siapkan untuk menemani kebersamaan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut kami hadirkan 3 informasi di antaranya. Aksi pembobolan ATM terjadi terekam CCTV. Istri menggerebek suaminya saat berduaan dengan mahasiswi. Penangkaran rusa totol jadi tempat edukasi bagi keluarga. Selain cuplikan informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya, Nana Jamal, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, aksi pembobolan ATM terjadi di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku sempat terekam CCTV saat beraksi. Inilah rekaman CCTV saat seorang pengendara motor singgah di sebuah ATM di Jalan Lasinrang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Pelaku diduga telah melakukan aksi pembobolan ATM dan merusak ATM milik salah satu bank. Awal diketahui ATM ini telah dibobol setelah seorang warga hendak menarik uang tunai. Namun saat hendak masuk ke dalam ATM, mesin ATM ini telah dalam keadaan rusak. Aksi pelaku pun diketahui setelah seorang warga mengecek CCTV yang mengarah ke lokasi ATM ini. Ya, kejadiannya sebenarnya itu sekitar jam 3 menurut gambar yang diperiksa di CCTV. Yeah. Jam 3 lewat 14 menit. Yeah. Setelah ditelusuri keluarnya, jam 3 lewat 28 menit, berarti ada jeda 10 menit. Setelah dia masuk, baru dia keluar. Menurut keterangan yang digambar, saya lihat tidak ada barang yang dibawa keluar. Iya. Ya, mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Ya. Kalau pas ini Pak, setelah kejadian gimana kondisi ATM, mesin ATM di dalam? Kondisi ATM terbongkar. Saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak bank maupun kepolisian terkait jumlah yang berhasil dibawa oleh pelaku. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sembilan rumah semi permanen di pemukiman padat penduduk di Jalan Macini Tengah, Kota Makassar terbakar. Satu warga yang turut serta memadamkan api terjatuh di antara reruntuhan bangunan semi permanen. Inilah video amatir yang memperlihatkan seorang warga dievakuasi warga usai tertancap kayu di bagian bokong di lokasi kebakaran. Bermula warga tersebut turut serta membantu petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang kian membesar dengan memanjat salah satu rumah semi permanen yang sedang terbakar. Namun naas korban diketahui terjatuh di antara reruntuhan kayu. Akibatnya satu kayu tertancap di bagian bokong. Yang selanjutnya korban dilarikan ke rumah sakit Lamonia, Kota Makassar. 9 atap rumah semi permanen di pemukiman padat penduduk di Jalan Macini Tengah, Kota Makassar malam tadi hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kota Makassar yang mendapatkan informasi warga melalui layanan pengaduan damkar selanjutnya mendatangi titik api. 23 armada damkar Kota Makassar dikerahkan untuk memadamkan api yang kian menjalar ke rumah warga. Akses ke titik api yang berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan. Bahkan banyaknya warga yang memadati titik api kian memperparah petugas menjangkau titik kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun satu warga yang turut serta memadamkan api menjadi korban. Korban terjatuh di antara reruntuhan rumah semi permanen. Akibatnya kayu tertancap di bagian bokong warga tersebut. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan Polsek Makassar. Begitupun dengan kerugian akibat kebakaran ini masih dalam penyelidikan. Lokasinya yang padat, jalan akses masuk ke dalam itu untuk memblok itu semuanya kita masuk akses lewat lorong. Jadi ada beberapa lorong yang kita lalui ya, karena lokasinya ini diapit sama lorong-lorong. Jadi memang
akses untuk membuka jalur itu melalui juga rumah-rumah warga, rumah-rumah sekitar. Total pastinya berapa? Warga yang terdampak akibat kebakaran ini mengungsi beserta keluarga ke masjid sekitar dengan membawa barang yang sempat diselamatkan. Dari Makassar, Syarul Adieksa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang istri menggerebek suaminya sendiri saat asik berduaan dengan wanita lain yang merupakan seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran di dalam kamar rumah susun sewa yang berada di kompleks kampus Universitas Hasanuddin. Bukannya membela sang istri, sang suami yang juga merupakan dokter residen anestesi menganiaya istrinya sendiri. Seorang istri sah berinisial DLP, 33 tahun, menggerebek suaminya sendiri berinisial ARS, 32 tahun, saat asyik berduaan bersama wanita lain di sebuah kamar rumah susun sewa di dalam kompleks kampus Universitas Hasanuddin, Makassar. Belakangan diketahui wanita selingkuhan suaminya merupakan seorang mahasiswi dari Fakultas Kedokteran berinisial AFK. Saat digerebek, keduanya dalam keadaan setengah bukil di dalam kamar. Bukannya membela istri, sang suami bahkan membentak hingga menganiaya korban, hingga mengalami luka gores di bagian lengan tangan sebelah kiri. Bahkan pelaku juga meludahi korban di hadapan wanita selingkuhannya. Dari pengakuan sang istri, suaminya yang merupakan dokter residen anestesi telah meninggalkan rumah kurang lebih 3 bulan yang lalu setelah sempat cekcok masalah rumah tangga. Sang istri pun bermaksud mencari keberadaan suaminya untuk pamit pulang ke kampung halamannya di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Setelah mengetahui keberadaan suaminya, sang istri langsung mendatangi rumah susun sewa sambil membawa anaknya. Namun saat membuka pintu kamar, didapati suaminya dalam keadaan setengah bugil bersama wanita selingkuhannya yang juga mahasiswi kedokteran. Tidak terima dengan tindakan suaminya, pihak keluarga pun melaporkan dokter residen anestesi tersebut ke pihak kepolisian sambil membawa bukti foto-foto perselingkuhan saat digerebek. ARS pun diketahui sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT. Pada saat itu adik saya bersama anaknya pergi ke rusun, yang mana pada saat itu dia telah mengetahui bahwa posisi suaminya itu yang mana kurang lebih 3 bulan sudah pergi meninggalkan rumah. Nah, ya, bukan jauh pisah ranjang, nah memang kronologinya ada cekcok lah, biasalah rumah tangga. Dan ternyata selidik punya selidik, adik saya sudah mendapati bahwa ternyata suaminya ada di kamar ini. Dan pada saat itu memang tidak ada niatan untuk pergi menggerebek. Hanya kan kebetulan adik saya ini kan posisi di Kendari, maksudnya kerjanya di Kendari. Nah, selama 3 bulan itu dia sudah jenuh atau sudah merasa sudah merasa bosan bahwa akan pamitlah ke suaminya bahwa saya sudah mau pulang nih. Ternyata masalah kita terkait cekcok rumah tangga sudah tidak bisa diselesaikan. Namun ternyata pada saat malam itu dia mendapat informasi di posisi kamar Rusunawa 505, disitulah suaminya kedapatan. Rusunawa Unas. Nah, ternyata pada saat istrinya dengan tujuan ingin pamit bahwa dia akan pulang besoknya ke Kendari, ternyata di dalam ada seorang wanita. Nah, itulah yang kami laporkan di pihak UNAS pada saat sampai saat ini sedang berproses. Ternyata di dalam ada seorang wanita bernama Alfitra Fatia Kirena yang mana merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran juga, posisinya koas. Nah, berkas perkaranya pun sudah dilimpahkan di Pengadilan Negeri Makassar. Dari Makassar, Julius Vin, iNews melaporkan. Secara hukum status mahasiswa tersebut kami masih menunggu. Ratusan kendaraan terjaring razia operasi cipta kondisi di depan Mapol Restabes Makassar di Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar. Razia ini menyasar pengendara yang memakai knalpot bising dan hendak menggelar balap liar. Ratusan kendaraan berbagai pelanggaran lalu lintas terjaring dalam razia operasi cipta kondisi yang digelar malam tadi di depan Mapol Restabes Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar. Tim gabungan Polrestabes Makassar memberhentikan kendaraan yang melintas di depan Mapol Restabes Kota Makassar. Pengendara motor dan mobil tampak fisik melanggar aturan berlalu lintas diarahkan masuk ke halaman Mapol Restabes Makassar untuk dilakukan serangkaian pemeriksaan. Razia kendaraan yang rutin digelar akhir pekan ini
Tim gabungan dari Polrestabes Makassar berhasil menjaring 120 motor dan 1 mobil berbagai pelanggaran. Beberapa kendaraan roda 2 yang terjaring diduga hendak menggelar balap liar. Kendaraan yang terjaring tidak dilengkapi kelengkapan standar tampak fisik melanggar aturan berlalu lintas, seperti tidak memakai spion, tidak menggunakan plat kendaraan, tidak memakai helm dan berknalpot bising. Bahkan diantaranya tidak memiliki surat kendaraan. Seluruh kendaraan yang terjaring diberi sanksi tilang di tempat. Selanjutnya pengendara akan mengikuti sidang yang akan dijadwalkan di Pengadilan Negeri Makassar. Telah terjaring kurang lebih 120 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit kendaraan roda 4. Ini Pak, terkait kendaraan yang diamankan itu seperti apa? Apa pelanggarannya? Pelanggarannya kebanyakan tidak lengkap tidak lengkap kelengkapan kendaraannya maupun pelanggaran yang tampak secara dari mata kasat kusut atau secara nyata, apakah tidak menggunakan helm sebagainya maupun knalpot brong. Operasi razia kendaraan pada malam hari rutin digelar guna menekan aksi balap liar yang menyalahgunakan ruas jalan Kota Makassar yang lenggang pada malam hari. Dari Makassar, Syarul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Makassar terus menggalakkan program Jagai Anata dan program penguatan keumatan dan mengajak ribuan kader lembaga dakwah Islam Indonesia untuk menyukseskan program ini agar terhindar dari pengaruh negatif teknologi informasi di era digital. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan 81 pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Kota Makassar periode 2023-2028. Dani Pomanto berharap kepada pengurus LDII Kota Makassar menyukseskan 2 program Pemkot Makassar, yaitu Jagai Anata dan Perkuatan Keimanan Umat. LDII merupakan organisasi yang sangat mapan sehingga ia meyakini LDII mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Makassar. Yang saya lihat bahwa LDII adalah suatu organisasi yang sangat mapan dan dengan seperti itu saya yakin manfaat-manfaat bagi umat ya insya Allah akan menjadi lebih baik dan lebih kuat, dan tentunya ini merupakan sumbangsi nyata bagi perkembangan Kota Makassar, terutama perkuatan keimanan umat di Kota Makassar. Sementara itu, Ketua LDII Kota Makassar, Asdar Matiro, usai dilantik oleh Ketua LDII Sulawesi Selatan, Abri, mengatakan LDII akan memberikan sumbangsi nyata bagi perkembangan Makassar, terutama sekaitan program perkuatan keimanan umat dan Jagai Anata. Bagaimana generasi muda ini tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas, sehingga kami sangat mendukung program dari Pak Wali, khususnya Kota Makassar dengan Jagai Anata, karena kami punya program bagaimana mereka punya keimanan, kepahaman agama yang baik, akhlakul karimah yang baik, dan bisa segera mandiri sejak dini. LDII memiliki peran yang sangat penting di tengah maraknya fenomena kerusakan moral di masyarakat seperti LGBT, pergaulan bebas di kalangan remaja, hingga mental health. Apalagi di era informasi digital, banyak informasi yang dapat dengan mudah diakses lewat handphone. Tidak hanya informasi baik, tetapi juga informasi buruk yang menyesatkan, sehingga dibutuhkan keimanan yang kuat bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok remaja di Kabupaten Pindrang terlibat tawuran. Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dua kelompok remaja di Kabupaten Pinrang terlibat tawuran di depan Stadion Bau Masepe, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Tawuran ini terjadi diduga karena salah satu kelompok kalah saat bermain bola. Video tawuran para remaja ini pun viral di media sosial. Inilah video viral saat sejumlah remaja terlihat tawuran di depan Stadion Bau Masepe, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Pemicu tawuran ini diduga karena salah satu kelompok yang terlibat tawuran itu kalah saat bermain bola. Akibat tawuran ini, dikabarkan sejumlah remaja ini mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Pihak kepolisian kini melakukan pencarian terhadap para pelaku tawuran ini. Pemicu perkelahian tersebut karena para anak-anak kita ini sementara bermain bola di lapangan Lasindra, namun mungkin ada ketersinggungan, jadi mereka berkumpul untuk memusyawarahkan permasalahan tersebut. Tetapi terhadap akibat dan sebab dan lain halnya, kami belum tahu apakah hal tersebut yang memicu perkelahian tersebut atau tidak. Untuk berjaga-jaga aksi tawuran kembali terjadi, personel dari Polsek pun berjaga di lokasi kejadian. Dari Kabupaten Pinrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Tim tabur kejaksaan menangkap seorang ASN yang merupakan mantan lurah di Kabupaten Pangkep dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana kelurahan pada tahun 2020-2021. Tersangka ditangkap di lokasi persembunyiannya di daerah tambang di wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tersangka inisial JD, Jamaluddin 40 tahun, yang merupakan buronan Kejaksaan Negeri Pangkep dalam perkara tindakan pidana korupsi pengelolaan dana di Kelurahan Padoang Doagang, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep pada tahun 2020-2021, ditangkap oleh tim tabur dari Kejaksaan Agung RI dan tim tabur Kejaksaan Tinggi Sulsel bersama tim intelijen Kejaksaan Negeri Pangkep pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam pelariannya yang berpindah-pindah tempat, tersangka ditangkap di lokasi persembunyiannya di salah satu daerah tambang di Jalan Gunung Loli, Kecamatan Palu Selatan, Sulawesi Tengah. Tersangka Jamaluddin ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep Sulsel lantaran tersangka tidak kooperatif memenuhi panggilan Pitsus Kejari Pangkep untuk pemeriksaan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebanyak Rp315.394.600. Modus operasi yang dilancarkan pelaku inisial JD dalam kasus penyelewengan dana anggaran kelurahan Pulau Terluar, menyelewengkan dana anggaran kelurahan untuk pengerjaan beberapa proyek fiktif dan penyelewengan lainnya. Adapun tersangka dinyatakan melanggar tindak pidana korupsi pasal 2 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberatan tindak pidana korupsi. DPO ini asal dari Kejaksaan Negeri Pangkep dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana kelurahan Padoang Doangan Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep tahun 2020-2021, di mana atas perbuatan tersangka ini diduga telah merugikan keuangan negara dana kelurahan sebesar Rp315.394.000. Tersangka JD dinyatakan melanggar tindak pidana korupsi pasal 2 subsidiar pasal 3 subsidiar pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bisa diamankan oleh gabungan tim tabur kejaksaan, tersangka Jamaluddin kemudian diserahkan ke penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep Sulsel untuk menjalani proses hukum. Dari Makassar, Julius Vin, iNews melaporkan.
Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melalui program Santri Digitalpreneur merupakan salah satu langkah untuk memberdayakan ekonomi umat lewat pesantren karena dianggap jumlah santri yang sangat banyak. Pelatihan Santri Digitalpreneur Indonesia ini merupakan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Sebagaimana diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, bahwa program Santri Digitalpreneur merupakan salah satu langkah untuk memberdayakan ekonomi umat lewat pesantren karena jumlah santri sangat banyak. Khusus untuk di Sulawesi Selatan, pelatihan perdana Santri Digitalpreneur Indonesia atau SDPI 2023 akan dipusatkan di Pondok Pesantren Sohwatul Is'ad Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Dengan dilaksanakannya pelatihan Santri Digitalpreneur Indonesia di Sulawesi Selatan, Direktur APTR Kemenparekraf Iman Santoso mengharapkan akan bermunculannya pelaku-pelaku ekonomi kreatif dalam industri digital dari kalangan santri dan pondok pesantren. Digitalpreneur Indonesia yang tahun ini memasuki tahun ketiga. Nah, tujuannya adalah kami ingin mencetak santri-santri yang punya kreatif, yang tapi juga bisa menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang sejuk untuk semuanya. Dengan kreativitas yang dimiliki oleh santri-santri, santriwati juga itu dapat melakukan syiar-syiar Islam melalui yang kekinian. Hal yang sama diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno secara virtual yang memberikan apresiasi atas komitmen para santri dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif di tengah era digitalisasi yang semakin berkembang. Dari Kabupaten Pangkep, tim iNews melaporkan. Seekor ular jenis king cobra sepanjang 2 meter masuk ke rumah warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ular sempat berduel dengan kucing pemilik rumah sebelum akhirnya dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Beginilah proses evakuasi ular jenis king cobra yang masuk ke rumah warga di BTN Pepabri, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dengan hati-hati, petugas damkar Parepare menarik ular yang bersembunyi di teras rumah warga. Ular yang agresif juga sempat membuat petugas kesulitan dalam menangkap tubuh ular. Dengan menggunakan stik khusus, petugas akhirnya berhasil menangkap ular yang dikenal memiliki bisa mematikan ini. Ular pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah saat mendengar suara gaduh dari teras rumah. Saat keluar, pemilik rumah kaget melihat kucing peliharaannya sedang berduel dengan seekor ular. Itu didapat itu laporan dari warga awalnya berkelahi sama kucing. Jadi awal mulanya kucing yang dapat. Oh, kucing. Ya. Oke. Tadi waktu proses penangkapan bagaimana? Apa ada kesulitan tadi? Ya, lumayan agak susah karena ular ini lumayan agresif. Agresif ya. Ya. Oke. Terus selanjutnya setelah dievakuasi dibawa kemana tadi ular? Akan dibawa ke BKSDA. Oh. Setelah berhasil dievakuasi, ular dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran untuk selanjutnya akan diserahkan ke BKSDA. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, destinasi liburan keluarga Penangkaran Rusa Totol menjadi tempat tujuan edukasi bagi keluarga yang ingin mengenalkan satwa kepada anak. Penangkaran Rusa Totol Unhas membuka akses bebas untuk berinteraksi langsung dengan para pengunjung. Banyaknya pengunjung didominasi oleh orang tua dan anak-anak. Momen ini dijadikan sebagai edukasi untuk mengenal satwa lebih dekat. Rusa Totol ini berjumlah 54 ekor dari 3 kandang. Pihak pengelola penangkaran menyediakan pakan dedak jagung yang telah dicampur dengan vitamin. Pemberian pakan ini dilakukan setiap 1 hingga 2 kali sehari. Sebagian besar pengunjung merasa senang dengan adanya penangkaran Rusa Totol Unhas karena bisa dijadikan sebagai alternatif pengenalan satwa bagi anak-anak. Antusiasme pengunjung yang cukup tinggi menjadi peluang bagi pedagang kangkung untuk mengumpulkan rupiah. Para pedagang yang berjualan mematok harga untuk seikat kangkung Rp5.000 untuk 3 ikat sekaligus.
Salah satu pedagang kangkung Reflindut mengaku penjualan dari pukul 6 pagi hingga 16.00 waktu Indonesia Tengah. Ia pun biasanya mendapat untung sekitar Rp25.000 hingga Rp50.000 per hari. Tetapi pada weekend mendapatkan untung mencapai Rp100.000 sehari. Perawatan itu dalam sehari itu kita kasih makan 1 karung. Ini kan musim kemarau jadi kita kebersihannya tiap hari dikontrol. Kalau untuk jumlahnya sendiri berapa di sini? Jumlahnya sekarang ada 35 ekor. Ini rusaknya didatangkan dari mana? Ya, alasan pertama bagaimana kita bisa melihat memperlihatkan kepada anak-anak bagaimana perkembangan dan kehidupan rusa itu sendiri. Yang kedua, bagaimana bisa anak-anak itu lebih dekat dengan binatang sehingga dia tidak takut dengan binatang. Ini Bu, mulai dari jam berapa menjual? Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau untuk penghasilannya sendiri Bu, berapa yang didapatkan setiap hari? Kalau hari biasa 25, biasa 30, paling banyak. Sabtu Minggu itu biasa 100. Dengan hadirnya penangkaran rusa total Unhas mempermudah pengunjung untuk mengunjungi salah satu satwa. Karena di Makassar hanya terdapat 1 kebun binatang. Dari Kota Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, semakin banyak pilihan untuk Anda mengajak anak-anak Anda dengan berwisata edukasi. Semoga ini bisa menjadi pilihan Anda. Dan informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk menyaksikan program menarik kami lainnya. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salam Aki, pada salam. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.